Halo, apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Kali ini, ibu muda yang saya hormati, saya ingin sharing tentang bagaimana sebenarnya cara kita melatih anak kita agar kreatif. Menarik ya, kreativitas itu adalah sumber daya cipta anak. Jadi semakin anak Anda kreatif, semakin anak Anda mampu menciptakan ide-ide apapun yang dia inginkan. Nah, menariknya, anak ini sebetulnya ada proses. Kenapa kok tiba-tiba anak kita tidak kreatif? Ini ada masalah. Ya, jangan sampai anak kita tidak kreatif karena kita tidak mampu mengenali bagaimana cara Anda mengasuh atau memelihara kreativitas anak Anda yang sudah dimiliki sejak lahir. Ya, ini hati-hati. Jadi ibu muda yang saya hormati, kreativitas itu sebetulnya sejak kecil dia sudah punya. Anak itu lebih kreatif. Anak itu punya daya kreatif sejak lahir. Nah, kenapa tiba-tiba saat dia dewasa, usia-usia 10 tahun, 12 tahun, atau bahkan sudah dewasa tidak jadi kreatif? Ini persoalannya. Nanti akan kita bahas dan kita akan latih ya. Pertama yang ingin saya ingatkan kepada ibu sekalian, bahwa sebetulnya anak-anak kita itu sejak kecil ya, coba ya, Anda lihat nih permainan anak-anak ini ya. Coba lihat ya, kita lihat dulu video anak-anak ini, betapa kreatifnya dia sejak kecil. Oke. Ya, ini sahabat ibu muda yang saya hormati, ada dua anak kecil. Ini tidak ada yang mengajarkan ya. Mereka sendiri melakukan sesuatu yang saya kira cukup kreatif. Tuh lihat, menata sesuatu sendiri nih. Jadi ada batu, ada apa itu tempat pensil ya, ada ditata tapi tidak ada yang ngajarin, sendiri dia bisa. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata anak itu memang punya daya kreatif sejak kecil ya. Nah, karena ulah kita sebagai orang tua seringkali mengatur-ngatur pada saat dia dewasa. Nah, akhirnya apa? Dia menjadi sudah ikut aturan yang kita mainkan, kita berikan ke dia. Ini mulai saat dia terkena aturan, mulai daya kreatif itu berkurang. Nih, biarin aja mereka tuh lihat. Nah, ya, ini bagaimana mensikapi seperti ini? Ini konsistensi, kata guru-guru PAUD mengatakan kalau kita ingin agar anak kita kreatif, lakukan hal yang konsisten, membiarkan anak kita untuk berkreasi sepanjang dia tidak membahayakan dirinya. Contoh kalau pas pegang-pegang mungkin mesin atau alat-alat tertentu, biarin aja. Nah, kalau sepanjang yang seperti ini, silakan. Memang kita sebagai ortu kadang-kadang harus menyisakan kotoran-kotoran yang harus kita rapikan. Bukan kotoran lah, harus kita bantu rapikan saat nanti. Tapi dia sendiri nanti bisa membuat mainan ini rapi sendiri. Ini salah satu contoh anak itu memang dari kecil punya daya kreativitas tinggi. Dan bagaimana dia bisa tetap punya daya kreativitas ini tentu tergantung dari cara kita memoles atau memanfaatkan kekuatan dia ini menjelang dia dewasa atau menjelang dia umur yang menentukan, umur 8 tahun, 7 tahun ya ini. Oke, itulah sekira sahabat ibu muda sekilas tentang video anak kecil yang memang punya daya kreativitas tinggi. Selanjutnya akan saya sampaikan hal-hal yang penting dalam membangun kreativitas anak. Nah, itulah gambaran anak. Kalau dia dibiarkan, dia akan bermain-main dengan segala upaya dan dia tidak bosan. Artinya dia menggunakan alat yang sederhana, yang sebisa mungkin dia lakukan, tapi dia berulang-ulang dia bisa main. Kenapa? Itu kreativitas. Coba
sejak kecil dia selalu menempatkan sebuah benda itu pada posisi yang asik gitu kan, menyenangkan, bongkar, tata lagi, bongkar lagi, kesana kemana ya. Itu menandakan bahwa anak kita sebetulnya secara naluri itu dia punya kreativitas. Nah, kenapa nggak jadi kreativitas ketika dia sudah mengenal aturan? Nah ini rampasan kreativitas kepada anak-anak kita. Biasanya kita mulai dengan mengatakan atau mengatur anak-anak itu dengan harapan kita dia menjadi baik. Tapi malah dia tidak menjadi kreatif. Kenapa? Aturan mainnya terlalu ketat. Ya. Begitu Anda mengatakan jangan A, jangan B, jangan C, anak mulai bersikap skeptis terhadap permainannya. Nah, ini yang membuat mereka akhirnya naluri kreativitas dibendung oleh orang tua karena orang tua menginginkan anak berperilaku atau bertindak sebagaimana keinginan Anda. Nah, ini salah. Ini yang membuat anak itu akhirnya tidak memiliki daya kreativitas tinggi karena orang tua melibatkan keinginannya agar anak mengikuti keinginan. Sehingga apa yang terjadi? Anak itu dilarang. Jangan main ini deh, begini aja. Jangan main itu deh, begini aja. Anda ada atur. Itu dari Anda. Belum nanti pada saat dia sekolah, mulai deh, ya kan? Harus begini, harus begitu, semua seragam, adik-adik hormatnya seperti apa, berdirinya seperti apa, nulisnya seperti apa, gambarnya seperti apa. Ya, nah itu pertanda bahwa anak ini mengalami pengekangan kreativitas. Anda dari rumah sudah mengatakan jangan. Begitu dia masuk TK juga diatur. Adik harus begini, berdirinya harus begitu. Mulailah kreativitas itu terbentuk. Ya. Kenapa demikian? Gak apa-apa, itu normal saja. Semua orang pasti mengalami seperti itu. Tapi yang saya ingin ingatkan kepada ibu muda Indonesia yang saya hormati, jangan tergesa-gesa mengikuti semua aturan itu menjadi keinginan Anda semua. Jangan tergesa-gesa bahwa apa yang Anda lakukan itu tentu. Ya, mungkin perlu dikoreksi. Gitu ya. Nah, tapi saya punya cara ketika Anda mengingat anak saya biar dia punya rules seperti itu, punya aturan seperti itu di sekolahan, tapi ketika di rumah Anda latih. Nah, proses pelatihan ini sangat penting dan saya selalu yakin bahwa kreativitas itu ibarat olahraga. Ketika Anda latih terus-menerus akan menjadi hebat, ototnya akan menjadi kuat. Ya, karena terlatih. Sama otak anak Anda sebetulnya dia punya kreativitas. Kembangkan lagi supaya kreatif. Kenapa? Anda sudah mengkang tadi, tapi sekarang kita latih lagi. Nah, inilah peran ibu. Jangan pernah tanggung-tanggung kalau Anda ingin menjadikan anak ibu berkarakter melalui kreativitas. Nah, lantas apa Pak? Lantas apa GP? Bagaimana caranya melatih? Nah, saya hanya memberikan konsep 3 saja. Ya, konsep ini sangat luar biasa dasar. Saya nggak tahu ini ada bukunya tidak. Yang jelas ini pernah ada buku yang saya baca, tapi itu 20 tahun yang lalu. Saya nggak ingat bukunya apa. Tapi yang saya ingat adalah apa yang dilatih di dalam program. Begini. Pertama, coba anak Anda latih untuk menamakan banyak sebuah benda. Jadi seandainya Anda punya benda, oke, benda. Ini apa? Penggaris. Ya. Fungsi penggaris ini apa saja? Jadi yang pertama, tolong latih fungsi-fungsi sebuah benda. Apa saja? Latih untuk memikirkan fungsinya apa saja. Fungsi ya. Contoh,
Oke, garis. Fungsinya apa? Bisa untuk menggaris pakai, bisa untuk melakukan untuk gali, ya bisa. Coba deh tuliskan apa fungsi dari garis ini. Ya, satu. Oke, ketemu pensil, ya, ketemu pulpen. Apa fungsi pulpen ini? Suruh tulis, atau kalau enggak, suruh ngomong saja. Ini fungsinya apa deh? Untuk menulis. Untuk apa lagi? Untuk melempar. Oke. Untuk apa lagi deh? Untuk bolongin, bikin bulatan, bikin gambar mah. Kalau bisa 10 fungsi, luar biasa. Ya. Terus deh, Anda ketemu barang. Oke, mungkin suatu saat ketemu gelas. Tanyakan, fungsi gelas ini apa deh? Untuk minum, terus apa lagi? Untuk musik, ya. Untuk makan kambing, enggak, ya, untuk memotong, ya. Silakan. Jadi fungsi sebuah benda hampir tiap hari coba ada satu saja latih apa fungsi sebuah benda, ya, itu untuk pertama, ya. Jadi latihlah anak Anda dengan memperkaya sebuah fungsi benda. Nah, ini untuk melatih apa? Otak anak Anda akan mencoba berpikir berbeda, berpikir lain, berpikir alternatif. Ini konsep. Ketika anak Anda berlatih alternatif, itulah berlatih kreativitas. Ya. Yang kedua adalah coba anak Anda latih untuk mengisi atau memperbarui sebuah desain di rumah, ya. Desain tempat, desain gambar. Maka begini, kalau suatu saat anak Anda di ruangan, tolong bisa nggak ini dilatih ditaruh di gambar di sana, meja ini ditaruh di sana, ya. Coba. Intinya dalam pelatihan yang kedua itu merubah desain sebuah keadaan. Nah, ini menarik, keadaan. Maka dia punya motor kecil, ya, mainan itu dia coba deh ditaruh di sana. Sekarang ditaruh di sini bisa nggak deh? Coba kalau ini di sini, ini yang lain gimana? Ya, artinya melatih untuk mencoba merelokasi sebuah tatanan di kamarnya, di ruangnya, di kamar tempat tidurnya, atau di tempat belajarnya mungkin. Ya, coba deh tempat belajarnya dirubah, ini di sini, coba dilatih. Dengan pelatihan itu membiasakan anak Anda untuk coba melakukan perubahan-perubahan dalam pikiran. Itu latihan kedua. Ya. Yang ketiga, ajalah anak itu untuk berjalan-jalan. Umpama Anda mengantarkan sekolah, jangan sekali-kali hanya satu jalan saja. Sekali-sekali aja putar. Ya, mungkin anak itu akan menanyakan, "Mah, kok lewatnya jauh?" Nggak apa-apa. Ini kan nanti kita lihat ini. Ya. Jadi ketika Anda mengantarkan sekolah, coba latih atau ajalah untuk melewati berbagai jalan. Untuk apa fungsinya? Membiasakan diri untuk berubah dalam suasana. Ini penting sekali. Nah, bayangkan ketika anak Anda punya 3 hal ini saja dan Anda rutin melakukan itu dan Anda tekun untuk melatih itu, saya yakin anak Anda akan punya daya kreativitas yang tinggi. Dan akhirnya ketika terbiasa dengan cara itu, anak Anda akan menjadi anak yang tangguh. Kenapa? Karena punya pikiran dan punya jalan keluar yang banyak. Ya, itu ibu-ibu muda Indonesia yang saya hormati. Coba latih. Saya yakin dengan 3 hal ini, anak Anda akan menjadi anak yang kreatif dan akhirnya menjadi anak yang inovatif. Kenapa? Inovasi bisa dilakukan kalau anak itu punya daya kreatif tinggi. Selamat mencoba, namun jangan lupa subscribe, share, dan bunyi loncengnya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.